Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang, unik banget. Sebuah pertandingan sepak bola besar antara Persebaya Surabaya dan Bali United, tapi kita akan melihatnya dari kacamata yang sama sekali beda, yaitu lewat lensa tradisi kuno Jawa. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau yang nentuin menang kalah di sebuah laga penting itu bukan cuma soal formasi pemain atau strategi pelatih, tapi juga hari spesifik pertandingannya digelar. Nah, ini pertanyaan menarik yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pertandingan yang lagi kita omongin ini dijadwalkan tanggal 6 Februari 2026. Tapi, ini bukan hari biasa loh. Dalam kalender Jawa, hari itu tuh Sabtu Kliwon, sebuah hari yang dianggap, spesial banget. Menurut kepercayaan Jawa nih, Sabtu Kliwon itu membawa energi yang kuat banget. Sebuah perpaduan antara keberanian dan intuisi. Katanya sih, energi inilah yang bakal meresap ke seluruh atmosfer pertandingan, mempengaruhi setiap operan, setiap tackle. Jadi sebenarnya apa sih energi Sabtu Kliwon ini? Kok bisa sekuat itu? Nah, buat ngerti ini, kita harus lihat dulu dasarnya, yaitu sistem penanggalan Jawa itu sendiri. Kuncinya itu ada di satu kata, weton. Ini tuh sistem kalender unik dari Jawa yang dipercaya bisa nentuin karakter seseorang dan juga energi di hari tertentu. Dan weton buat laga ini, Sabtu Kliwon, reputasinya kuat banget. Energi Sabtu Kliwon itu sering digambarin sebagai energi yang kuat, berani, dan kadang nggak ketebak. Coba deh bayangin, energi kayak gitu masuk ke 90 menit pertandingan sepak bola yang udah pasti tegang. Wah, dijamin dinamis banget kan? Terus, gimana bentuknya energi abstrak ini di lapangan? Nah, kita bisa expect semangat juang yang benar-benar membara dari kedua tim, tempo permainan yang bisa naik turun drastis, dan momen-momen penentu yang munculnya tiba-tiba. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Gimana semua ini bakal kelihatan di lapangan hijau? Gimana energi keberanian dan kejutan ini ngebentuk jalannya pertandingan nanti? Nah, kira-kira begini prediksinya. Pertama, soal keberanian. Ini bakal mendorong kedua tim buat main dengan intensitas super tinggi. Kedua, kejutan. Ini bisa banget muncul dalam bentuk gol-gol dari serangan balik yang mematikan. Dan yang paling penting, momentum. Energi hari ini seolah bilang kalau pertandingan ini bisa jadi baru benar-benar selesai di menit-menit akhir. Nah, ini nih bagian yang seru. Gimana satu energi yang sama bisa mempengaruhi dua tim yang gaya mainnya beda banget? Coba kita bedah kedua tim. Di satu sisi ada Persebaya yang kita tahu mentalnya tangguh dan mainnya agresif. Nah, mereka ini bisa jadi makin panas lagi. Sementara itu, Bali United yang lebih rapi, lebih terorganisir, mungkin bakal pakai energi ini buat memperkuat kesabaran dan disiplin mereka, nunggu momen yang pas buat nyerang. Jadi intinya gini, energi Sabtu Kliwon ini tuh netral, nggak mihak siapa-siapa. Justru energi ini bakal memperkuat karakter asli dari masing-masing tim. Wah, ini bakal jadi adu gaya main yang seru banget buat ditonton. Oke, dari semua analisis tadi, kira-kira gimana ya alur pertandingannya nanti? Yuk, kita coba bayangin. Di babak pertama, kemungkinan besar kita bakal lihat Persebaya langsung tancap gas, nekan dari awal. Terus, masuk babak kedua, nah, di sini tensinya makin tinggi. Tapi, perhatiin baik-baik ya, antara menit 70 sampai 85. Di momen inilah energi puncak Sabtu Kliwon katanya bakal keluar. Dan ini bisa banget jadi momen yang ngubah hasil akhir pertandingan. Dan prediksi skor akhirnya adalah 2-2. Yap, hasil imbang yang banjir gol. Skor 2-2 ini bukan cuma angka biasa loh, ini tuh cerminan dari semua yang kita bahas tadi. Laga yang super ketat, keseimbangan sempurna antara agresi dan taktik, dan pastinya klimaks dramatis yang pas banget sama energi Sabtu Kliwon yang nggak bisa ditebak. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Yuk kita tarik kesimpulan yang lebih luas tentang gimana budaya bisa ketemu sama sepak bola. Poin utamanya sebetulnya bukan soal skornya beneran bakal 2-2 atau enggak, tapi lebih ke gimana cara pandang dari budaya kuno ini bisa ngasih kita cara baru yang asik banget buat nikmatin acara modern kayak sepak bola. Ini nunjukin kalau tradisi itu kaya banget dan masih relevan sampai sekarang. Dan obrolan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng di bagian lain hidup kita, kira-kira di mana lagi ya tradisi-tradisi kuno kayak gini ikut ngebentuk dunia modern kita? Seringkali tanpa kita sadari sama sekali.